Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Febrian Swawolanga, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi semester 7. Pada hari ini saya membuat tugas berkaitan dengan Sosiologi Terapan, review buku ke-8, tentang teori masyarakat informasi. Langsung saja ke materi. Teori masyarakat informasi. Informasi dianggap sebagai ciri khas dunia kita. Dulu, ekonomi dibangun di atas industri dan penaklukan. Tetapi sekarang, kita menjadi bagian dari informasi global, ekonomi. Media yang menyebar, memperluas pekerjaan informasi, dan perkembangan internet meyakinkan banyak orang bahwa hidup di masyarakat yang banyak informasi adalah takdir kita semua. Mengatasi masalah di era arus informasi sekarang ini, pengaruh hubungan virtual dan perubahan besar merupakan tantangan bagi semua orang. Dalam Theories of the Information Society, Frank Webster mencoba untuk memahaminya. Ledakan informasi melihat secara skeptis apa yang dimaksud pemikiran logis ketika mereka mengacu pada masyarakat informasi dan secara kritis memeriksa pasca perang. Hal utama yang terjadi yakini pendekatan untuk mengembangkan informasi. Edisi keempat studi klasik ini memperbaharuinya dengan penelitian baru dan dengan perubahan sosial serta teknologi dari revolusi Twitter Afrika Utara hingga krisis keuangan yang memperkenalkan resesi terburuk dalam seumur hidup, sehingga munculnya media sosial dan blog-blog serta menilai kembali karya ahli teori kunci dalam perubahan ini. Perubahan ini lebih belak-belakan daripada edisi sebelumnya. Webster mendesak untuk meninggalkan skenario masyarakat informasi. Masyarakat lebih memilih analisis informatisasi karena hubungan yang telah lama dibangun. Buku terdisipliner ini merupakan bacaan penting bagi mereka yang mencoba memahami perubahan sosial dan teknologi di era pasca perang, yang membahas masalah yang menjadi perhatian utama siswa sosiologi, politik, geografi, komunikasi, ilmu informasi, studi budaya, komputasi, dan perpustakaan. Teori dari masyarakat informasi. Pada dasarnya, ini menyangkut kebutuhan untuk mempertanyakan pernyataan betapapun secara dangkal, persuasif, atau menarik bahwa terobosan teknologi diatur untuk menjungkir balikan secara hidup kita yang sudah mapan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak nabi telah muncul untuk memproklamasikan efek demokratisasi yang baru. Apakah itu melalui mobilisasi atau orang yang pernah diabaikan, crowdsourcing, kemampuan interaktivitas komunikasi komputer, atau prospek untuk mendesentralisasi pengambilan keputusan. Pada awal 1990-an, ada beberapa advokasi mendemokrasi elektronik itu membuat klaim untuk mendatangkan plebiscit tentang apa saja dengan kenyamanan dari media informasi. Namun, komentar tentang perluasan demokrasi dan penguatan telah meningkat pesat sejak milenium. Pada saat yang sama, hal ini menjadi lebih terukur. Penelitian dan jurnal sekarang tersedia bagi mereka yang mungkin memeriksa konsekuensi politik. Partisipasi mungkin ditawarkan melalui internet, melalui blog, oleh informasi pemerintah yang tersedia secara online, atau Twitter. Buku ini bertujuan untuk menantang pernyataan teknosentris moderat sebagai dasar penyederhanaan yang berlebihan, seiring angan-angan dan mulai dari posisi salah serta mengabaikan bukti apa yang sebenarnya terjadi.
Theories of the Information Society, edisi pertamanya dirancang pada awal 1990-an, mengatur tentang klaim terkait bahwa dunia baru muncul sebagian besar di belakang terobosan teknologi. Ditetapkan menjadi ekonomi tanpa bobot baru, dunia flat yang akan mengembalikan cara berperilaku yang sudah mapan. Yang sudah mapan yakini sebuah zaman di mana berpikir cerdas menyatu dan muncul dari masyarakat informatif. Dimulai dengan pemikiran teori dan cara ini memang memiliki masalah. Pembaca sangat ingin belajar tentang hal baru, katakanlah internet dan hubungan online, offline, atau tentang arus informasi, peran Irak, atau tentang konsumsi musik yang mengiringi penyebaran berbagai file, atau tentang politik di era kejenuhan media, tidak akan menemukan masalah. Dipertimbangkan secara independen dalam buku ini. Kursus yang dirancang untuk mempertimbangkan efek sosial dari revolusi komputer di alamat politik dan bisnis yang tak terhitung jumlahnya dan dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Jurnalisme yang menyiagakan audiens untuk bersiap menghadapi pergolakan di semua aspek kehidupan mereka sebagai akibat dari era informasi. Komentar semacam ini tentu saja memiliki kesegaran yang menarik. Keterlibatan dunia nyata dengan mudah mengesampingkan perhatian apapun terhadap teori yang membangkitkan refleksi gerakan yang lambat. Di sini dan saat ini, tempat di mana perubahan penting sedang terjadi, terlepas dari renungan akademisi, teori memiliki peran kecil untuk dimainkan. Betapa lebih baik membaca ramalan dari praktisi ahli yang memiliki pengalaman mengembangkan sistem komunikasi komputer dan tahu apa yang terjadi dari kesulitan dan keterpurukan dalam bisnis. Sebagian besar bersandar pada gagasan yang masuk akal bahwa ekonomi nasional tidak sebanding dengan rumah tangga. Jika yang terakhir masuk masalah, mungkin karena seorang di sana kehilangan pekerjaan, kemudian tidak mampu untuk dibelanjakan apa yang pernah dilakukannya dan hidup dalam batas kemampuannya. Ini hanyalah hal praktis untuk dilakukan. Teori tampaknya tidak memiliki peran untuk dimainkan di dunia nyata. Tujuan mendekati informasi. Tujuan pendekatan informasi dari titik awal alternatif yaitu teori sosial kontemporer dan setidaknya yang digabungkan dengan bukti empiris menunjukkan bahwa dampak sosial mendekati informasi sangat sederhana dan menyesatkan secara positif bagi mereka yang ingin memahami apa yang sedang terjadi sedang terjadi dan apa yang paling mungkin terjadi di masa depan. Lain tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa teori sosial dikombinasikan dengan bukti empiris adalah dengan cara sangat kaya. Dan karena itu pada akhirnya lebih praktis dan berguna untuk memahami dan menjelaskan tren terkini dalam domain informasi. Sedangkan sebagian besar pemikiran yang saya teliti dalam buku ini membahas alamat informatif tren secara langsung dan tidak semua melakukannya. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, para komentator bersemangat tentang kapasitas mikro yang perkasa untuk merevolusi secara hidup kita. Evans tahun 1979
dan Martin tahun 1978. Dan tidak lebih dari futuris terkemuka dunia, Alvin Tover tahun 1980. Sarannya, dalam metafora yang mudah diingat adalah seiring waktu, dunia telah secara meyakinkan dibentuk oleh 3 gelombang inovasi teknologi masing-masing tak terbendung seperti gaya pasang surut terkuat. Yang pertama adalah revolusi pertanian, dan yang kedua revolusi industri, dan yang ketiga adalah revolusi informasi yang menyelimuti kita sekarang dan yang menunjukkan cara hidup baru. Ada beberapa informasi yang membuat begitu banyak para sarjana berpikir bahwa itu adalah inti dari zaman modern. Itu adalah inti dari zaman modern. Ada kemungkinan untuk membedakan 5 definisi masyarakat informasi masing-masing yang menyajikan kriteria untuk mengidentifikasi yang baru, antara lain teknologi, ekonomi, pekerjaan, spesial, budaya. Ini tidak perlu saling eksklusif, meskipun para ahli teori menekankan sesuatu atau lainnya dengan faktor dan menyajikan skenario khusus mereka. Jadi baik, terima kasih sebelumnya. Sekian review dan pemaparan materi dari saya. Selamat sore untuk kita semua.